السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pada zuhur yang mulia ini kembali kita diberikan waktu dan diberikan kesempatan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Al-Imran ayat 110 yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Bahwa siapa saja yang melakukan satu kesalahan ataupun mereka berbuat zalim kepada diri mereka, summa yastaghfirillah, dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka ia akan mendapati Allah itu Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Timbul satu pertanyaan kaum muslimin, apa yang menjadi indikator seseorang yang bertaubat itu kemudian taubatnya diterima oleh Allah? Karena terkadang ada orang bertanya, saya sudah berapa kali bertaubat, apakah taubat saya diterima oleh Allah? Maka jawaban itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah diuraikan juga oleh para ulama. Di antaranya kaum muslimin, indikator orang yang bertaubat kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ia mulai membenci kemaksiatan. Bencinya luar biasa. Sebagaimana ia membenci kalau seandainya dirinya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika rasa ini kita miliki kaum muslimin, ini menandakan bahwa taubat kita sudah diterima oleh Allah. Karena tidaklah mudah untuk memunculkan kebencian kepada kemaksiatan itu. Karena boleh jadi kita berulang kali melakukan dosa yang sama. Bahkan seakan-akan kita hobi melakukan dosa itu. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, sulit mengatakan apakah taubat kita diterima oleh Allah. Karena orang yang taubatnya diterima oleh Allah itu adalah orang yang kemudian membenci kemaksiatan itu. Dia berusaha menjauhi, meninggalkan, membenci. Bukan membenci orangnya, tetapi membenci kemaksiatannya. Orang yang bermaksiat kemudian bukan kita benci kepada orangnya, karena orang itu menjadi target dakwah kita. Tapi dia benci kepada kemaksiatan yang dilakukan. Maka kebencian itu kita memunculkan kasih sayang kepada orangnya untuk didakwahi keluar dari lembah hitam itu. Yang kita benci adalah kemaksiatannya. Maka rasa ini tidak mudah dimunculkan. Maka orang yang bertaubat, dia merasakan kebencian kepada dosa sehingga ia meninggalkan dan menjauhinya. Ini poin yang pertama yang disebutkan ulama. Yang kedua, indikator orang yang bertaubat itu adalah ia akan berusaha merubah komunitasnya, lingkungan di mana ia berada. Karena ia paham dulu ia terjatuh kepada dosa itu sebetulnya bukan karena dianya tidak baik,
Boleh jadi dia ni orang baik, tetapi salah memilih teman, salah memiliki komunitas. Sehingga pengaruh yang besar dari komunitasnya itu membuat dia terjatuh ke lembah hitam itu. Justru hari ini sebagai bukti dia bertaubat kepada Allah, Allah telah memberikan jiwa yang mulia kepada dirinya. Ya. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar, kata Allah. Sesungguhnya kami telah membimbing ia kepada kebaikan. Sehingga dengan kebaikan yang luar biasa itu, yang dulunya dia suka mengajak kepada keburukan, hari ini dia belajar untuk mengingatkan saudara-saudara yang terlanjur dalam lembah hitam itu kembali kepada kebaikan. Ia ingatkan tentang kampung akhirat. Ia dakwai teman-teman yang dulu sama-sama hitam kembali kepada jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia siap menerima risiko kalaupun dia mendakwahi teman-teman yang masih dalam maksiat itu, dibenci, bahkan dikucilkan, ia pun siap dengan risiko itu. Kenapa? Allah telah menanamkan jiwa kemerdekaan dalam jiwanya untuk merasakan nikmatnya kebenaran itu dalam hidupnya. Ini orang yang taubat diterima. Kadang-kadang kan orang seperti ini dicemeh, Pak. Alah, sejak kapan pula kamu bau surga, katanya. Ya? Sejak kapan kamu bau surga? Baru seminggu yang lalu kamu bau neraka. Hari ini kok cerita surga? Kok ingatkan kami tentang kebenaran? Itu risiko dakwah bagi orang yang bertaubat. Dia tetap kemudian peduli dengan teman-teman yang jahil itu, tetapi dia berusaha mengingatkan. Bukannya ia duduk dengan mereka untuk terpengaruh kembali, tetapi justru menjadikan itu lahan dakwah agar kemudian satu demi satu sahabat lama dalam lembah hitam itu berubah dan hijrah kembali kepada jalan Allah. Itulah kekuatan komunitas yang dibangun. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak komunitas di masyarakat. Berbagai bentuk komunitas itu. Tinggal kita memilih. Orang yang bertaubat tentu tidak ingin memilih teman yang salah. Dia akan memilih teman yang terbaik. Karena apa yang disebutkan Nabi, Al-mar'u ala man ahab. Seseorang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama dengan siapa ia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang saleh, insya-Allah akan dibangkitkan dengan orang saleh. Kalau dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah. Ya, bagaimana kekuatan pertemanan itu menentukan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertaubat, ia mulai selektif untuk menentukan siapa temannya, lingkungannya. Kalaupun dia berdakwah di lingkungan yang salah, ia memastikan tidak pancing yang dibawa oleh ikan, tetapi ikan pancing itu mampu mengangkat ikan ke atas daratan. Itulah kekuatan iman, karena dia telah buktikan taubatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah ciri yang digambarkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibun al-'abidun, as-saihun ar-raki'un, al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar, wal hafizun li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang bertaubat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-abidun. Ya, cirinya adalah rajin beribadah. Rajin dan taat beribadah. Kalau ada orang meninggalkan maksiat tetapi tidak diganti kemaksiatan dengan ibadah, itu pertanda taubat dia belum diterima. Oh, saya sudah meninggalkannya Ustaz, tapi tidak diisi dengan ibadah dan ketaatan, itu pertanda taubatnya belum. Tetapi ia mengganti kekurangannya dengan sesuatu yang terbaik. Ia mengisi waktu-waktunya yang tidak bermanfaat dengan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Ia rajin ke masjid, rajin membaca Quran, suka membantu banyak orang, lingkungannya berubah dan seterusnya. Ini menandakan bahawa sungguhnya cerminan ia telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat diri kita Bapak Ibu. Dari mana kita dulu mungkin belum berada pada kesungguhan ibadah, hari ini mulai rindu beribadah. Dulu mungkin mengabaikan solat 5 waktu itu biasa. Bahkan dulu kalau tidak tidak menghiraukan azan itu biasa.
hari ini mulai merasa rugi ketika mendengarkan azan, mulai risau hatinya kalau dia terus bekerja sementara azan sudah berkumandang. Itu pertanda Allah telah memasukkan kecintaan kepada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah rasa itu dimunculkan kaum muslimin. Tidak tiba-tiba rasa itu ada pada diri kita. Itu proses waktu. Terbukti bagaimana kesungguhan kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Ya, banyak yang masih saudara-saudara kita yang tidak ngeh, yang tidak merasa peduli dengan ketaatan kepada Allah, bahkan membiarkan waktunya terbuang dengan percuma. Tetapi hari ini kita kaum muslimin mulai berubah, karena kita ingin pastikan masa lalu kita bukanlah investasi yang membuat kita akhirnya menjadi su'il khatimah. Kita inginkan masa lalu kita yang hitam, tapi mengantarkan kita hari ini bertaubat untuk memastikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Itulah kekuatan orang-orang yang bertaubat. Yang terakhir, indikator dari orang yang bertaubat itu diterima taubatnya adalah jiwanya merasa lapang dan merasa tentram. Duduk di masjid ini tenang batinnya, Pak. Ya, karena tidak semua orang merasakan duduk di masjid ini tenang, Pak. Ya, kalau duduk di kedai kopi lebih lama, tenang hatinya. Tapi duduk di masjid, di majelis ilmu, sebentar saja risau dan gelisah jiwanya. Ini pertanda boleh jadi masih ada yang menyangkut pada hati kita, taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tenang di majelis ilmu, tenang di majelis zikir, tenang bersama orang-orang saleh, ini pertanda insyaallah taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga indikator yang disebutkan oleh para ulama ini ada pada jiwa kita dan kita bisa merasakan itu pelan-pelan mengalir pada setiap nadi dan darah kita untuk merasakan apakah taubat kita layak sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kita bisa mengukur dengan kejujuran kita masing-masing. Demikian bisa kami sampaikan, mudah ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.